Boy, saya boy. Alhamdulillah. Mana boy? Wah. Nama panjangnya siapa? Panjangnya siapa? Boy William. Boy William. Oh gua? Iya. Nama gua Boy. Boy apa? Tahu aja. Boy ayam. Buset. Lu Boy ayam, gua Al. Oh lu Aldebaran. Alik-alikan warteg. Oh yang pas banget ah. Iya, ini buat teman-teman semua sini, buat para slanker juga yang ada di sini. Berapa? Rada gemeteran juga gua Bob ini. Jarang-jarang tampil di tempat beginian. Nah biasanya kita kasih boleh kayak tampilnya di mana? No, di lapangan. Iya. Yang kalau gerimis buat. Buset. Kenapa sih boleh kayak naik kelas ya? Oh ada kelasnya. Ya, kita naik ke Slang Cafe. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan. Copot lu. Ya ngapa jadi begitu ya? Bukan malah jadi begigi. Iya. Ini Lil. Ya. Kalau ngeliat lu gua jadi punya pantun ini. Coba pantunin buat gua Bob. Keren kali ini. Ya alhamdulillah. Merah-merah buah rambutan hijau. Merah-merah buah rambutan hijau-hijau pohon pepaya. Nah terus? Di sini semua nih yang belum pernah lihat setan ada samping saya. Selang kata gua ini mau mati kali. Bu yang Bob. Jangan salah Bob. Kenapa? Gua ketan bukan sembarang ketan. Waduh terus? Wah sholat tarawih 23 rakaat. Artinya? Setan bukan sembarang setan. Terus? Banyak cewek yang terpikat. Buset. Gua kayak gini-gini juga kan artis Bob. Artis apaan? Artis gua, emang orang-orang gua artis yang suka di TV itu? Bukan. Jadi yang suka main sinetron? Bukan. Artis film? Artis komedi puter. Ya. Yang suka dorongin, muter. Saya mau nanya nih Bang. Coba nanya apa Anda? Kayak lenong jadinya ya. Emang ini sedikit. Ini model ini gigi ini asli Bang. Ini? Ya. Bukan. Apa? Sendal bakyak. Ini abang ngomongin di Slang Cafe kita kalau lagu dangdut, abang tahu lagu dangdut Bang? Oh, wah kemarin pernah di Kalibata. Di Kalibata? Iya, gua siapin tuh kardus dari ini kardusnya kardus gini kecil. Terus kardusnya kardus kulkas Bob. Terus gede gua taruh di depan itu. Begitu gue nyanyi lagu dangdut. Iya. Ya Allah Bob, itu mau jangan ditanya dah. Yang nyumbang banyak, nyawer banyak. Kagak ada sekali. Yang punya nyanyi di tahun makam pahlawan. Kalibata. Lagu dangdut bisa kali dikit lu bisa gua. Coba dah. Rita Sugiarto mah putus sama gua. Jadi lu mau nyanyi lagu dangdut Rita Sugiarto? Iya. Boleh. Kalau ada makanan di meja, di sini kagak ada. Harap. Jadi tahu kalau belum kena apa-apa ini. Beli orang-orang mah badannya seger-seger banget, sehat-sehat tuh. Ganteng tuh. Emang bener sih Us. Kalau anggur pokoknya begini dong gua. Ya. Jatuh lu. Ya Allah, mana ini? Sampai kepleset tuh jadinya udah. Alhamdulillah. Kalau ada makanan di meja, di panggung kagak ada. Itu bener Bob. Ya beli sama bilang. Ya bukan, kalau bisa gue pantunin juga. Ada pantunnya? Ada. Coba. Jalan-jalan ke Gunung Kapur. Nah kan ambil topi bawa buntelan. Ada artinya? Kirim salam sama orang dapur. Bikinin kok kopi yang kentelan buat gua. Tahun Bang MC dangdut. Lu tahu aja Bob MC dangdut. Iya. Ini bayarnya pakai anak doang, thank you. Kalau ngomongin dangdut nih Bang, tahu nggak? Suling. Oh suling. Tahu nggak kenapa ada suaranya? Suling? Ya kan ditiup. Salah. Lah kok Bu ya? Lah kapan melecetnya? Iya, suling bisa bersuara kan? Iya, ditiup. Salah. Lah kok salah? Ada lubangnya. Oh, ada lubangnya. Iya. Coba dah bagaimana? Gendang. Bisa bersuara karena apa? Tahu. Salah. Ya kok salah lagi? Ada lubangnya. Lah kok ada lubangnya? Iya. Ya kagak ada Bob, itu kan kulit Bob. Ada di belakangnya, di bersuara. Oh iya, jadi keluar suara di bawahnya ada lubangnya. Nah biduannya bisa berbunyi karena apa? Nyanyi ada suaranya. Ya ada lubangnya Olil. Oh iya, otak gua kalau masalah logam udah keras aja Bob. Kalau masalah ini kan Bob, alat musik gua jago Bob. Lu pengen tahu kalau gua mainin
biola, Bu. Oh, biola. Sekedar organ mah gampang, dipil. Jadi gua biola. maksudnya gimana? Gua lu nyanyi lagu Rita Sugiarto, gua ngiringin. Gimana? Lagu Jackie lu bawain. Iya, jadi. Iya. Gua ngomongin. Lu yang nyanyi. Iya. Gua yang ngiringin pakai biola. Iya. Jackie. Ngek-ngok. Jackie. Ngek-ngok. Oh, Jackie. Oh, ngek-ngok. Suwe lu. Ya, itu sama aja gua iringin pakai biola, Bang. Yang ketawain orang dangdut nggak hafal. Siapa ketawa suka dangdut. Mau begitu, Bang. Ini ngomong-ngomong acara Saya Beli Kayat, Bang. Ya, jadi begini abang-abang, Saya Beli Kayat adalah warisan budaya Betawi yang mulai punah. Kita di sini bersama Sanggar Balai Bangji mengembangkan budaya Saya Beli Kayat. Saya Beli Kayat. Nah, Saya Beli Kayat itu ada mendongeng tentang masa lalu kerajaan dan juga kerajaan-kerajaan Arab. Ya, benar. Itu ceritanya penuh pesan moral. Mudah-mudahan para pengunjung Slang Cafe ini dapat mengambil pesan moral yang disampaikan oleh si pembawa. Benar. Iya, itu di zaman milenial sekarang ini, ya mungkin ada dongeng-dongeng yang ini sering dilihat di YouTube atau di mana, tapi ini kita kemasannya berbeda. Kita panggil aja kali. Ya, dulu. Kalau Beli Kayat kan ada pakem-pakemnya juga, Bob. Jadi begini buat para slanger, buat para tamu undangan, tamu undangan. Iya, jadi ada pakem-pakem sih. Ada pakem-pakem Saya Beli Kayatnya juga. Yang pertama pembukaan. Itu kedua ada sembah tuan. Ada yang ketiga isi ceritanya. Yang keempat ada benang merahnya. Yang kelima doa. Tuh, di situ juga ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Mungkin dari ayat-ayat tersebut kita bisa implementasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Bahasa aku ketinggian kali, Bu. Iya, bahasa puncer. Iya. Padahal muka lu jelek. Bahasa puncer. Ya, langsung kita panggil dah. Iya nih. Pembawa ceritanya. Gue juga bisa, Bang. Gak bisa. Coba bagaimana? Kalau bawain Saya Beli Kayat. Para pengunjung yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang udah kawin maupun yang belum sunat, para tokoh agama, para tokoh musik, para tokoh bangunan, toko mebel, toko alat listrik dan sebagainya. Ya itu gua kan cara gua bawain lo. Iya. Lanjut. Ya mudah-mudahan Saya Beli Kayat ini dapat kita ambil hikmah dari cerita ini. Begitu. Gitu, Bob. Kagak enak lo Bang bawain. Kok nggak enak? Ada yang bawa yang asli. Ada yang asli yang bawain. Iya. Coba panggilin dah. Panggil langsung dong. Iya. Ini abang-abang, empok-empok semuanya. Yuk kita simak. Ada Sohibul Hikayat milenial dari Sanggar Balai Bangji. Iya. Nah, alhamdulillah. Sampai iniannya dia bawa sendiri. Tega banget, Will. Ada bawa acara yang bawain pakai sip. Nah, duduk dah. Iya, duduk dah. Dan jangan minta inian, jangan minta ongkos. Udah, saya masih bertinggi saya mah. Iya, biasa. Aku mah kemarin aja juga naik mobil gue begini. Udah nih. Udah lah, kan si Beli Kayat itu udah datengin. Abang bawa cerita ya mulai. Ya udah Bang, mau pulang. Kirain gue masih denger lu ngomong aja. Kalau burung gacor banget kayaknya. Ada. Apa bawa dongeng ngambek? Ya kagak. Jangan ada gedein, bini banyakin. Iya, bibir nih panjangin. Najis. Biar orang bisa gambar. Bisa gambar pakai bibir. Baiklah, kita bawakan Sohibul Hikayat milenial. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita sama-sama, terutama generasi muda di Jakarta ini, agar bisa mengenal ada satu budaya Betawi yang lama ditinggalin. Sekarang kita coba kembangin lagi dari Sanggar Balai Bangji. Kebetulan saya ditemenin sama Bang Bobi. Jadi Abang Po, Encang-cing sekalian, Bang Bobi ini adalah penyiar senior Benz Radio. Di sebelah kanan saya nih adalah Bang Holil Ebuyang. Beliau juga penyiar radio CBB di radio CBB yang ada di 105,4 FM. Kalau Benz Radio berapa? Dia 106,2. Iya. Nah, ini ke penyiar nih. Ya, penyiar apa? Penyiar radiologi. OSG orang sakit, orang ngelahirin. Nggak salah Bang Holil, saya tukang ngeronsen juga, tapi saya ngeronsen pipa.
Luar biasa. Baiklah, akan saya bawakan Sohibul Hikayat ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah yang berjudul Sendal Ajaib. Waduh, sendal ajaib. Dari judulnya Bob, ini gua kayaknya fantasiku udah jauh nih Bob. Kejauhan. Lah kok kejauhan? Sendal lu apa dipantasiin? Iya, maksudnya kan ada sendal daerah, ada sendal bakyak, sendal jepit, sendal pitung, sendal lili. Satu lagi. Apa? Sendal jatuh ke muka lu. Mas sendalnya gua pakai sebelah lain. Ngomong sepatu baru apa nih? Ini belum lunas kreditannya. Bukan, kemarin ada pengumuman di masjid tuh sepatu hilang. Maksud maling. Kalau kata gue maling. Baiklah, saya bawakan hikayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibina wa safina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Abang bos sekalian, kita bersyukur kepada Allah karena diberikan kesehatan dan kita bisa sama-sama kumpul ngopi di sini. Di Slanker Coffee. Slang Cafe. Slang Cafe. Slang Cafe. Oke. Bibirnya nggak sekolah, dia mah begitu ngomongnya. Kalau gua mah sekolah. Dia mah dulu. Ya maklum produk lama, dia sukanya sama inian dia mah. Sama apaan? Arapik. Makanya saya bawain hikayat ini. Pertama kita bersyukur nih. Berterima kasih sama Slang Iya. Cafe udah menyediakan tempat. Dan mudah-mudahan Abang Puan cangcingnya Babeh di sini bisa menikmati kopi dan dapat kesehatan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat ada namanya Abu Nawas. Abu Nawas ini kelakuannya lucu, tapi setiap apa yang dia lakuin itu bisa jadi pelajaran buat kita. Wah. Dan diceritakan dalam hikayat ini Abu Nawas udah lama kagak nongol di pasar karena dia seringnya ada di pasar sama di kerajaan. Biasa di kerajaan. Kalau ketemu raja dia santai. Dia. Kadang-kadang dia jadi penyambung lidah antara rakyat dengan kerajaan. Oh, jualan somai kali itu Abu Nawas. Buset. Udah 3 lebaran nggak pulang. Toyib itu. Oh, Abu Nawas jadi bangun toyib ya. Rupanya kali ini Abu Nawas jualan sendal di pasar. Oh, jualan sendal. Waduh. Bang Bobi, Bang Walil. Ya. Kira-kira kalau kita lihat orang jualan sendal, bagaimana kita nih? Ya apa yang gimana? Ya kita Ada orang yang ngelihat begitu orang lihat sendal itu, sendal, gitu kan? Iya. Kalau yang butuh dia datang dia cari sendal. Gua sedangin aja udah. Masalah jadi kagak jadi mah belakangan. Yang penting, wah ini pas nggak nih sama kaki gua, cocok nggak nih kaki gua nih? Gua pulang Nah, lah. Iya. Ya orang yang meleng dikit gua liat ya sambil jalan. Yang punya gua tinggal situ. Itu namanya sendal dari Spanyol. Oh kok Spanyol Bob? Separuh nyolong. Bukan separuh, itu mah utuh nyolong. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat itu Abu Nawas sudah mulai berteriak, sendal ajaib, sendal ajaib, sendal ajaib. Waduh, sendal ajaib. Nah itu jadi perhatian orang-orang yang ada di pasar. Iya benar. Tapi yang kenal Abu Nawas begitu ngelihat dia jualan sendal ajaib, dia bilang pasti ada sesuatu. Iya. Tapi udah sekitar 4 hari itu Abu Nawas masih jualan aja. Oh nggak laku-laku. Sahdan diceritakan dalam hikayat ada seorang anak muda datang ketemu Ami Abu Nawas. Wah. Tuan, saya mau beli sendal Tuan. Sendal Tuan kalau dibilang ajaib apa kelebihannya? Ajaibnya mana? Nah itu orang jadi penasaran. Pengen tahu. Apa misalnya tuh sendal diusapin ke muka lu jadi ganteng? Yo itu. Iya kayak Ganti Martin. Itu lu tua. Nggak tahu. Maksudnya begitu. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat transaksilah antara Abu Nawas dengan anak muda ini. Dan anak muda itu bilang, Tuan, saya ini bukan orang kaya, orang susah, orang gagal yang selalu nyari kerjaan ditolak. Saya pengen punya sendal beli sendal ini sehingga saya menjadi orang yang punya. Oh begitu. Lantas kata Abu Nawas, ente beli sendal ini ente bakalan jadi orang punya. Wah.
Pasti gua duluan, mau gua rebut, gua yang nawar duluan Bob itu Bob. Iya, orang bisa merubah nasib kita. Iya, siapa tahu aja gua jadi ini milioner punya sendal itu. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat, uang yang ada di dompet dia itu dibeliin itu sendal semuanya. Waduh. Sampai dia punya duit cuman buat makan 4 hari. Si anak muda itu. Si anak muda itu. Begitu selesai dia beli sendal, sepanjang jalan itu sendal diciumin sambil berkata, sendal ajaib, sendal ajaib, sendal ajaib. Oh, kena juga diakal-akalin sama Abu Nawas. Ya belum tentu, kita dengerin aja dulu Lil. Oh iya, coba dah. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat, setelah dia beli, dia keliling kampung untuk membuktikan kalau sendal itu ajaib. Oh. Iya. Kletak, 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 kletak. Dia keliling Itu kampung. apaan itu? Apaan? Itu apaan? Suara apaan? Suara sendalnya, bukan suara gigi lu yang pasti. Punya letak gigi gua lagi ngunyah, letak letuk. Oh, sendalnya dipakai. Suara sendal jalan. Sehari 2 hari dia keliling, nggak ada hasil. Waduh. Lantas hari ketiga dia keliling lagi, Si anak muda nih. si anak muda itu. Iya. Di hari yang ketiga ini, karena persediaan uang makan dia tinggal sehari, besoknya dia datang kepada Abu Nawas. Oh. Bahasa kerennya komplain. Iya, pasti dah. Ini bagaimana ceritanya sih ini sendal? Katanya sendal ajaib. Katanya sendal ajaib. Begitu gua pakai, gua nggak kayak Kudil. Iya. Kudil kan stand up komedi dia. Iya, Ya gua iya. juga dulu stand up komedi, Bob. Komedi apaan dong? Dulu dari SMP malah gua stand up komedi. Gimana? Lan waktu gua lagi jam pelajaran olahraga, Lu ngapain? gua lompat pagar. Terus? Langsung gua stand up komedi di situ di lapangan. Musruk itu mah. Hukum guru. Dijemur. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat, ketemulah dia berdua dan anak muda ini protes. Hai mister, you lied with me. Waduh, bahasanya. You have information regarding this sleeper can change my life. Wah, gua ngerti dah pokoknya dah. Itu mah gua understand, Bob. Saya understand maksudnya. Ya gua understand. Maksudnya angkat senjata. Di bawah senjata gua. Ngomong apa tadi Pak Budi nih? Pak Budi si anak muda. Dia bilang, katanya kalau dia punya sendal ini bisa ngerubah kehidupan dia. Oh, begitu. Dan setelah itu Abu Nawas yang biasa, jangankan anak muda, raja aja sama dia kecil. Iya. Wah, Setiap ada masalah dia hadapin dengan senyum. Cakep. Bro, kenapa bro? Kata Abu Nawas. Saya pakai sendal ini keliling kampung, bukan saya dapat sesuatu, malah saya dicurigain maling. Oh, kok ini Karena keliling kampung terus, Iya. udah mulai dicurigain maling. Hari ketiga dia keliling kampung, ditangkap sama satpam. Ngapain lu keliling-keliling kampung? Wah. Gimana? Bukan saya jadi orang yang punya, malah saya jadi diteriakin jadi maling. Wah, jadi terbalik, pengen ke Soho jadi malah ditangkep. Bisa masuk itu, masuk hotel. Prodeo. Iya. Nah, terus gimana? Makanya Sahdan diceritakan dalam hikayat, bro, akad kita gimana kemarin? Pakai bro lagi ngomong manggilnya. Hah, ya. Ini sohibul hikayat milenial bro. Oh iya dah, Cing. Oke guys. Berangkat, guys. Akadnya begini tuan, kalau saya beli sendal ini jadi orang punya. Orang kaya. Jadi orang kaya. Nah sekarang kata Abu Nawas, bro, kemarin ente punya sendal ini nggak punya. Begitu bro beli, jadi punya nggak? Punya. Ya bro jadi orang punya. Oh iya, kemarin emang nggak punya, dia belum beli itu sendal. Jadi orang punya. Jadi orang punya. Terus di mana letak keajaibannya daripada sendal ini? Saya udah pakai, saya nggak bisa jadi orang kaya, kata dia. Wah. Bro sih kalau beli itu kudu teliti, kata dia. Iya. Bro lihat merek sendal itu sendal apa namanya? Oh, ada iya mereknya. juga sih. Ya. Merek sendal itu sendal ajaib. Mereknya Mereknya merek ajaib itu sendalnya. Ya tinggal dilurusin doang, lurusin bang, sendal ajaib mereknya. Bukan itu sendal ajaib. Hah, bisa aja Abu Nawas
Makanya Sahdan diceritakan dalam hikayat, itu orang di pasar udah rame ngelihat bagaimana Abu Nawas debat sama tuh anak muda. Oh iya. Akhirnya begitu anak muda ini ngerasa kalah, dia ngloyor ninggalin Abu Nawas. Malu, ngerasa ketipu. Iya. Nggak berapa langkah Abu Nawas manggil itu anak muda. Bro, sini dulu. Gua mau ajak lu ngobrol. Wow. Jadi bro, udah berapa lama di kampung? Si bro bilang, aye ngerantau udah lama di sini. Nyari kerjaan kagak dapat. Aye putus asa. Makanya begitu ada sendal ajaib, aye beli. Wah, Begitu. Terus Lantas kata Abu Nawas, bro, gua mau kasih tahu lo, jangan pernah berharap pada satu benda untuk merubah kehidupan kita. jangan pernah merubah. jangan pernah merubah. Jangan pernah mengharapkan atau merasa ada satu benda yang kita pegang itu ajaib bisa merubah kehidupan kita. Oh, Kalau iya. mau berubah kehidupan kita, lu kudu berusaha. Kudu usaha. Kayak kemarin Bob, gue ditawarin ini Bob, batu cincin. Oh iya, terus Jual batu, nih lihat batu cincin. Pokoknya ini mah bisa lo jadi sultan dah. Iya. Mahal nih harganya. lu beli. Kagak, nggak ada duit gua. Gua kerjaan di. Kagak jadi, ya mahal. Jadi kudu berusaha kata dia. Lantas Abu Nawas bilang, kalau ente emang udah mau seperti itu, mau sukses, ente bantuin Ani jualan sendal. Jadi harus berusaha untuk Betul. jadi pengusaha. Lantas Abu Nawas juga ngasih pelajaran nama ini si bro. Iya. Bro, bisnis itu ada dua macam. Bisnis dua macam. Ada B2B, B2B, ada B2C. ada B2C. Ya. Ada bisnis to bisnis. Ah, Jadi ini Bang Bobi, Bang Olil, ada orang punya usaha kayak perusahaan-perusahaan. Iya. Barangnya dia ngutang. Iya. Dia kudu gaji orang. Iya. Begitu dia selesai ngerjain kerjaan, dia invoice, orang juga utang ke dia. Wow. Itu kudu punya modal gede. Waduh. Kudu punya modal banyak. Karena bagaimana itu perusahaan bisa punya modal dan ngejalanin perusahaan selama 6 bulan. Benar. Lah, Beh, kalau B2C apa tuh, Beh? Business to customer kata dia. Kalau lu jualan, ini bisnis customer. Lu boleh ngambil utang ke tempat lain, sendalnya lu boleh ngutang. Iya. Ya. Tapi lu jualnya langsung, Bang Bobi. Langsung ke customer ke B2C. pelanggan. Iya, kayak jualan kopi ini. Iya. Pasti langsung bayar, nggak ada yang Iya. pakai impor. Kayak anak gua jajan di depan SD. Iya. Nah dia tunjuk aja, Mbak, beli agar, Mbak. Itu langsung bayar. Itu B2B. Nggak ada iniannya, utang-utangannya. Iya, benar. Gila kan beli agar aja pakai kagak ada duit. Lantas Beh, bagaimana ini Beh saya ngejalanin bisnis ini? Pokoknya kalau lu B2C, usahain ngelepas barang ini jangan sampai utang. Oh iya. Jangan sampai utang. Orang jangan sampai utang kecuali orang yang lu tahu nih jualan sendal gajiannya tanggal 4, dia Iya. pasti bayar. Pasti bayar. Tapi Mana kalau ada duit? kira-kira orang yang nggak bayar, jangan utangin. Jangan. Gitu. Makanya Sahdan diceritakan dalam hikayat, ini anak muda gantiin Abu Nawas jualan sendal dan sukses. Wow. Tiap hari itu dikasih pelajaran Sama Abu Nawas. Pokoknya yang pertama adalah lu jangan pernah ngeduain Tuhan dalam menjalankan sesuatu. Betul Oh, sekali. itu Begitu. inti ceritanya. Banget itu. Bang Bobi, Bang Olil, dengan suksesnya itu anak muda Ah, didampingi sama Abu Nawas, make berakhir kisah kita ini nih. oke. Oh, cuma begitu tuh Iya, ceritanya. artinya Nah, jangan ya Bob. menduakan benda. Ya kan begitu Bang Munir ya? Menduakan Tuhan dengan benda yang lain. Oh iya Bob, jangan istilahnya seperti mendewakan satu benda, barang yang kita punya. Iya benar. Karena di Al-Quran itu ada Bob yang menerangkan hal seperti itu. Di surat Al-Luqman bunyinya ayat yang ke-13 Iya. bunyinya auzubillahiminasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa isqala Luqmanu li ibni
ya wahwa yang izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Astagfirullahaladzim. Hari ini selain KP kedatangan Ustaz. Kok unjur makola wala tanjur mangkola. Artinya Ini lihat apa yang dia bicarakan. Jangan kamu melihat siapa yang berbicara. Tampang boleh tua. Ini gua kan biar katanya goa bukan sembarang goa. Terus banyak makan bawang pakai ikan teri. Terus tua bukan sembarang tua. Banyak anak perawan yang pada ngantri. iya perawan kotok. Iya pada nonjokin. Itu artinya Bob. Itu berkata Luqman kepada anaknya dan dia telah memberikan nasihat kepada anaknya. Iya. Wahai anakku, janganlah engkau menduakan atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perbuatan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Surat Luqman ayat ke-13. Aduh haru saya. Haru apa, Bob? Iya, gua ternyata lu alhamdulillah. Gua gini-gini anak pesantren, Bob. Pesantren mana? Oh, no, Jontor. Gontor. Jontor. Gua juga pesantren gua. Iya. Saya juga pesantren. Oh, lu pesantren juga? Pesantren kilat. Buya cuma seminggu. Nah, Bang Munir. Masih mending pesantren kilat daripada pesantren Polres. Bang Munir, itu ditinjau dari agama. Sekarang ada seorang psikolog yang akan menyampaikan pesan moral dari cerita tadi. Masya Allah. Ada psikolog juga. Komplit. Wah, ini. Iya nih. Kursi saya nih. Sangat ini kursi saya nih. With my pleasure. Bahasa Inggris kok puncer amat ya. Ini saya senang banget nih abang-abang cerita tentang apa? Saya beli kaya. Iya. Intinya kan banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Nih Bu, nih kencengan dikit nih Bu kayak muka saya. Iya. Saya tuh sampai Kalau ketawa. kendor bukan kenceng. Kendor. Saya tuh sampai ketawa duduk di belakang gitu. Ya, tadi tentang apa sih Bang? Sandal ya? Nggak jepit ajaib. Saya nggak ada sandal, saya adanya selop di rumah. Ada selop yang bagus, ada selop yang jelek. Tapi intinya ya itulah nilai hidup, ya Bang ya. Yap. Yang biasanya kita rasakan tiap saat ya. Kebetulan nih, ya nggak tahu ini berkaitan atau tidak. Tapi saya ingin menyampaikan saja dari salah seorang klien saya. Mungkin ini bisa kita sambung ya Bang. Saya sampaikan dari sini. Siap. Bahwa angin tidak berhembus untuk menggoyahkan pepohonan. Melainkan menguji kekuatan akarnya. Itu tersampaikan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita kaitkan sama sendal tadi. Kalau orang yang melihat ke atas tentunya kan pengen membeli sendal yang bukan hanya banyak tapi juga bagus. Betul. Tapi kalau orang yang sangat sederhana pastilah memilihnya ya sandalnya itu berguna untuk bisa dipakai. Betul. Kan gitu ya Bang ya. Intinya dari angin tadi kita bisa mengungkapkan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan dengan diri kita adalah batu kerikil dari ujian-ujian. Terpaan ujian itu diibaratkan seperti hembusan angin. Kita dan kehidupan itu kita ibaratkan seperti pohon. Kadang kita melihat angin berhembus hanya pada ranting dan daun pepohonan. Tapi sesungguhnya angin berhembus untuk menguji kekuatan akar pohon itu. Semakin besar pohon itu, semakin besar juga hembusan angin padanya. Begitupun sebaliknya. Kecil pohon itu, hembusan angin pun akan kecil. Begitulah juga dengan hidup kita dan diri kita. Semakin kita punya nilai, kualitas, semakin tinggi pula ujiannya. Tetaplah menjadi baik dan sempurna di mata Allah. Amin. Sehingga ujian-ujian akan menjadi kekuatan untuk keimanan kita. Saya kira itu aja. Ibu, itu cocok banget tadi Bu. Ini anak muda nih udah goyang Ibu. Betul. Dengan kehidupannya. Tapi Betul. bagus dia ketemu Abu Nawas tuh. Betul. Jadi sebetulnya dalam kehidupan juga kita harus memilih teman. Ya. Jadi kalau kira-kira teman ini mengokohkan kita, mudah-mudahan kita saling mengokohkan ke depannya nih Bu. Di Sahibul Hikayat ini, Bang Bobi, terima kasih nih udah dipertemukan sama Ibu yang luar biasa ini. Nanti kita akan Bisa bakal berbalas. Kolaborasi. ya, alhamdulillah. Bersinergi terus ya, mudah-mudahan. Ya begitulah. Terima kasih banyak Ibu. Apa yang Ibu sampaikan mudah-mudahan meresap ke hati saya, bisa saya implementasikan bahwa
saya ini sebagai entertain itu jangan takut terpaan ujian atau cacian dari penonton, karena itu jadi makanan sehari-hari. Mudah-mudahan kita ambil hikmahnya, kita jadi top dari ujian tersebut. Apa tuh? Amin. Apa tuh implementasinya itu? Implementasi itu Bu, yang kalau kita beli di warung harganya 200 perak. Oh, gitu. Itu buat bumbu masak. Iya. Terasi itu. Iya, Mak. itu terasi. Iya. Terima kasih Mbak Bu Prit. Iya. Banyak Ibu. Alhamdulillah, selain hari ini kedatangan Ustadz juga kedatangan psikolog. Kita serahin Bang Munir. Baik. Ya, serahin sama yang punya acara ini. Kembali ke Bang Daus. Udahan ini Bang. Udah Bang. Udah, ini kita yang penting ambil hikmah dari cerita ini. Deal. Tadi Doain dulu Bang. Mau di doain terakhirnya belum dibacain. Iya, dibacain doa dulu dong, Bang. Mudah-mudahan Bang Daus Rojali makin hebat, makin tenar, makin banyak jobnya, makin sukses. Amin. Juga Bang Sama-sama. Kudil. Iya. Ini jarang-jarang sini. Ini kayak aku udah ngimpi saya bisa sepanggung sama Bang Kudil. IT. Bang Gudil, Udah tua rata. Bang Gudil doain dong kita sama-sama nih berdoa mudah-mudahan kita sama-sama maju ke depan. Amin. Sama-sama. Doa, Kita majunya doa. Itu amin. Mata majunya ke muka gua. Luar biasa, sekali lagi minta tepuk tangannya dong. Oke, mantap. Oke, ini Terima adalah kasih. Assalamualaikum. Ya, Terima silakan. kasih dari saya Bang Munir Balai Bang Ji. Saya Holil Ebuyang. Saya Bobi setengah matang. Lihat aja channel YouTube saya Holil Ebuyang, gak bakal ngakak. Masih narsis saja ya. Padahal kita najis. Ya, terima kasih buat abang-abang kita nih. Iya, tepuk tangan yang mulia dong buat Sohibul Hikayat. Wih. Oke. Tolong teman-teman, ada alat pel nggak bang? Emang apa? Ini basah di sini becek. Yang basah sebelah sini doang nih, Om. Tadi sampai offset gitu ya? Ya, saya boleh hikayat ya. Iya. Nanti dosnya hidayah ini. Itu tidak. Langsung aja kita panggil teman-teman kita ya, Galuh di belakang ya. Oke, kita juga kedatangan pengunjung yang siap mengikut hadir dan dia suka sudah juga seru-seruan ya. Iya. Sekarang kita akan siap-siap teman-teman dari depan. Bedanya ya, kalau saya sih melihat saya juga. Bos, buat seperti ini. Galuh, tadi. Usah harus Sini. ya. Biasa bilang menurut mereka ada atau enggak ya. Paling ada satu atau orang atau dua orang yang benar-benar gitu. Dan juga termasuk buat Bang Hilman ya. Wah, keren suaranya. Iya. Satu minggu ke sana ke lagi ya. Iya. Mana teman-teman di dalam? Ya teman-teman, setelah Galuh mungkin dari kita akan kasih kesempatan buat yang di depan. Ya.